فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil syarat yang keempat, yaitu apa, Muhammad Raga? Menghilangkan hadas atau mensucikan diri dari hadas. Hadas itu apa? Indaki akbar. Tayyib, ahsan. Suatu sifat yang ada di badan yang menghalangi seseorang dari melakukan salat. Sehingga kapan saja seorang salat dalam kondisi hadasnya belum diangkat, maka bagaimana hukum salatnya? Takif, tidak sah. Tayyib, hadis itu ada berapa, Abdullah Batam? Nah, ada dua, yaitu hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar itu apa zikri? Seperti kencing, buang air besar. Makan daging unta, buang air kecil. Nah, ini contoh-contoh, ya kan? Sekarang kalau antum kasih sesuatu yang bisa mencakup itu semua, apa berarti? Hadas asghar itu apa? Suatu hadas yang menghalangi seseorang dari melakukan salat dan bisa terangkat dengan wudu. Baik. Adapun hadas akbar apa, Arif? Contohnya dulu biar mudah. Janabah, nifas, haid. Sekarang berikan batasan. Berarti hadas akbar itu apa? Yaitu hadas yang membersihkannya dengan mandi, mengangkatnya dengan mandi. Tayyib, labas. Tayyib. Apa sarana yang digunakan untuk mengangkat hadas? Indaka Jabir, air. Tayyib, harus pertama kali yang dipilih, ikhwan, ketika ada wujudnya dan ketika mampu menggunakannya, maka mengangkat hadas itu harus dengan air. Tayyib. Dan kapan saja tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, ini dua sebab. Tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air walaupun air melimpah, maka boleh berpindah ke cara lain, yaitu apa, Fadil? Tayammum. Nah, tayyib. Sekarang kita masuk pada asyaratul khamis, ilzalatun najasah, menghilangkan najis. An-najasatu lughatan diddut taharah. Najis secara bahasa adalah lawan dari kesucian. Wasilahan qadarun makhsusun au a'yanun mustahbathatun yamna'u jinsuhu minas salah. Secara istilah, yang namanya najis adalah suatu kotoran yang khusus atau benda-benda yang menjijikkan, yang menghalangi jenisnya itu dari salat. Tapi tidak semua benda menjijikkan itu najis. Makanya di sini adalah apa? Suatu kotoran yang khusus. Dan pengkhususan itu yang menetapkannya siapa?
Hamzah? Allah dan Rasulnya, syariat. Baik. Di sana ada sesuatu yang mungkin jijik di mata manusia, seperti misalnya apa? Kotoran sapi, ya kan? Kotoran sapi jijik, sesuatu yang kotor, makanya dinamakan kotoran. Baik. Tapi ketika syariat tidak menghukuminya sebagai najis, maka bukan najis. Sehingga perlu ditekankan di sini bahwasanya najis itu qadarun makhsus, suatu kotoran yang khusus, yang jenisnya itu menghalangi dari salat. Berarti pada kotoran-kotoran yang jenisnya tidak menghalangi dari salat, maka tidak masuk dalam kategori najis. Seperti misalnya kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran unta. Nabi SAW pernah salat di kandang kambing. Ya tentunya kelazimannya ada kotoran di situ. Baik. Contoh dari najis misal al-maitah wad dam wal baul wal ghaid. Seperti apa? Bangkai. Nah, dan darah. Untuk darah akan terjadi khilaf yang kuat. Nah, dan darah yang dimaksud di sini damun masfuh. Damun masfuh yaitu darah yang mengalir saat penyembelihan. Darah yang mengalir saat penyembelihan itu daman masfuhan. Apakah itu najis atau bukan, terjadi khilaf yang kuat. Dan yang rajih bahwasanya damun masfuh itu tidak najis. Nah, darah pada penyembelihan hewan-hewan yang halal disembelih maka tidak najis. Buktinya apa? Buktinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, beliau setelah menyembelih unta atau sapi dalam kondisi pakaiannya masih ada bercak-bercak atau terkena cipratan darah tersebut, beliau sholat dengannya. Masih belepotan, masih terkena darah tersebut pada pakaiannya, beliau sholat dengannya. Baik, seandainya darah tersebut najis, tentunya beliau harus mengganti pakaian. Adapun darah pada hewan-hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, maka masuknya dalam maitah. Masuknya dalam maitah. Baik. Kenapa? Karena disembelih bagaimanapun, walaupun baca bismillah 100 kali tidak akan mengubah keharamannya. Tetap bangkai hukumnya sehingga najis. Al-baul yaitu kencing. Secara umum istanzihu minal baul, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Terjadi ijma' untuk air kencing manusia, itu najis. Kemudian khilaf tentang air kencing binatang. Baik, apakah najis? Adapun air kencing binatang yang dalil dagingnya dimakan, maka tidak najis, seperti air kencing unta, air kencing kambing, karena dagingnya dimakan maka tidak najis. Sedangkan untuk air kencing hewan-hewan yang tidak dimakan, terjadi khilaf yang kuat. Selayaknya untuk seorang menjauhinya. Wal ghaid, dan kotoran. Khilaf pada kotoran juga hampir sama dengan khilaf pada baul. Kotoran manusia terjadi ijma' tentang kenajisannya, sedangkan kotoran binatang terjadi khilaf yang kuat. Cuman yang jelas kotoran binatang yang dagingnya dimakan tidak najis, sedangkan yang lainnya maka dijauhi. Qala wa taharatu minan najasati takunu fi thalathati asya'. Dan sucinya dari najis yang dipersyaratkan di dalam salat ikhwan itu terwujud pada 3 perkara. Jadi tuntutan untuk suci
yang kaitannya dengan apa? Dengan salat itu dituntut pada 3 perkara. Ats-tsaubi wal buq'ati wal badan. Yang pertama harus suci pakaian, yang kedua suci tempatnya, yang ketiga suci badannya dari apa? Dari najis. Baik. Dalilul taharah fi tsaub. Adapun dalil tentang apa dipersyaratkannya kesucian pada pakaian fi qaulullahi azza wa jalla wa thiyabaka fatahhir. Perkataan Allah Subhanahu wa taala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Nabi maka sucikanlah. Baik. Wa ma jaa fi ahaditsil haid, dan dalil yang lain yaitu hadis-hadis yang datang pada masalah haid. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an damil haidhi yusibu thawba. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang darah haid yang mengenai pakaian. Fa amara an tahutsahu thumma taqrusahu bil ma' thumma tandahahu thumma tusalli fihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk wanita yang mendapati pakaian terkena darah haid untuk tahuttah. Tayyib dikerik dengan ujung kukunya yang terkena darah itu. Kemudian taqrusuhu bil ma', kemudian diberi air, dikucek. Tayyib. Kemudian baru langkah ketiga tsumma tamdahu, kemudian baru disiram. Jadi dikerik, dikucek dengan air, kemudian disiram. Tsumma tusalli fi, kemudian salat padanya. Adapun asar mungkin karena darah apalagi pada pakaian berwarna putih misalnya terkadang masih ada, itu ma'fu, itu maafkan. Karena untuk bersih, betul-betul bersih, nggak ada asarnya, ini sulit. Yang penting seorang sudah apa tadi dikerik dengan ujung kukunya kalau sudah mengering, atau apa kemudian dikucek dengan air. Pada masa sekarang untuk pembersihan tentunya lebih mudah, adanya deterjen dengan kemampuan membersihkan yang kuat, bisa bersih. Intinya dihilangkan zatnya, kemudian baru salat. Ini menunjukkan bahwasanya darah haid najis. Baik, dan ini tidak ada khilaf tentang najisnya darah haid dari sekian darah-darah yang ada. Untuk darah haid jelas najisnya. Kemudian diikutkan dengannya darah nifas. Wa hadits Ummi Qais, dan dalil yang lain adalah hadits Ummi Qais radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya ilaihi bisabiyyin lam ya'kul at-ta'am fabala fi hajrihi fanadhaha thawbahu wa lam yaksilhu. Hadits Ummi Qais, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang bayi yang belum memakan makanan. Masih apa? Masih mengandalkan ASI saja. Fabala fi hijriha, dengan kasrah. Fabala fi hijri, kemudian bayi ini kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pangku kencing biasa bayi. Dia tidak tahu dengan siapa dia digendong, sehingga Nabi pun terkena air kencing bayi tersebut. Fanadhaha thawbahu wa lam yaksilhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerciki pakaiannya yang terkena air kencing tadi dan tidak mencucinya. Tayyib. Hadis dalam
riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari contoh dalil yang dibawakan di sini akan menunjukkan bahwasanya tingkatan-tingkatan kenajisan ketika menimpa pakaian itu berbeda-beda. Makanya para ulama membagi najis menjadi 3. Yang pertama mukhaffafah, najis yang diringankan. Cara membersihkannya pun dimudahkan. Kenapa? Karena seringnya hal tersebut menimpa seseorang. Seperti ini, bayi laki-laki yang digendong-gendong kemudian kencing, ngompol. Najis mukhaffafah yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki tadi. Bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI, maka air kencingnya najisnya diringankan. Cara membersihkannya cukup dengan dipersiki air. Kemudian yang kedua madhi yang mengenai pakaian, ini juga najisnya sifatnya mukhaffafah. Yang kedua mutawassithah, yaitu keumuman najis-najis yang ada yang dipersyaratkan untuk mensucikannya, yaitu harus dicuci dengan air sehingga zat najisnya itu hilang. Kemudian yang ketiga mughalladzah, najis yang berat yang untuk mensucikannya butuh cara khusus, yaitu najis dari air liur anjing. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Sucinya inak salah seorang di antara kalian, yaitu sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, untuk dicuci 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah. Ini para fuqaha mengistilahkan dengan najis mughalladzah. Yang kedua dalilut taharah fil badan, dalil dipersyaratkannya taharah pada badan. Amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusliz zakari wal unthayain minal madhi. Dipersyaratkannya taharah pada badan, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci zakar dan 2 bijinya. Mencuci kemaluan. Baik zakar maupun unthayain. Paham kan? Dari madhi pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fir rajulain alladziina yu'adzaban wa ahaduhuma wa hadithu yang ini wa hadithu karena atapnya ke amru. Dalilnya 2 berarti disebutkan di sini. Yang pertama perintah Nabi untuk mencuci zakar dan 2 biji belir dari dari tertimpa atau terkena madhi. Ini pada hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang kedua hadis Ibnu Abbas fi rajulain alladzi yu'adzaban, tentang 2 orang yang diazab di kuburnya. Tentang 2 orang yang diazab di kuburnya. Salah satunya wa ahaduhuma la yastanjihu min bauli. Yang satunya yaitu dia tidak membersihkan diri dari baulnya, dari air kencingnya. Berarti badannya tidak dibersihkan dari najis. Dan semua dalil-dalil perintah untuk istinja, perintah untuk bercebok ketika buang air kecil dan buang air besar, maka itu dalil tentang tuntutan taharah pada badan. Yang ketiga dalil taharati fil makan, dalil
dipersyaratkannya taharah pada tempat. Qaulullah ta'ala an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Di antara hal yang diperintahkan untuk diseru yaitu untuk apa? Membersihkan rumahku, yaitu membersihkan Ka'bah Baitullah untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf serta orang-orang yang rukuk dan sujud. Baik. Dan ayat ini pada asalnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dua utusan yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baita lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Tayyib, wa ahidna maksudnya kami wahyukan. Kami wahyukan kepada keduanya yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah. Antahira baiti, untuk keduanya membersihkan rumahku. Dan membersihkan rumah Allah yang dimaksud di sini kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bitadhhiri baitillahi minasyirki wal kufri wal ma'asi wa minar rijsi wan najasati wal aqdar. Jadi kebersihan yang diinginkan dua, mencakup kebersihan taharah yang sifatnya maknawi yaitu taharah dari syirik, dari kekufuran, dari kemaksiatan, maka tidak boleh orang-orang musyrik tawaf di Baitullah. Kemudian juga mencakup taharah yang hissi, taharah yang zahir yaitu apa? Taharah dari najis-najis dan kotoran-kotoran. Menunjukkan apa? Tempat dipersyaratkan harus bersih dari najis. Juga dalil yang lain, wa hadithul a'rabi alladhi bala fi ta'ifatil masjid fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin fathah dzal bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Dan hadis seorang Arab Badui yang kencing di bagian masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu masjid masih apa, lantainya pasir atau tanah, sehingga apa, terseram. Baik. Namun dalam keadaan demikian Nabi tidak membiarkan. Sudah nanti kering sendiri. Tidak. Tapi apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengan apa, seember air untuk disiramkan badannya. Karena apa? Harus segera, walaupun nanti akan apa, akan sesuatu yang diserap tanah, mengering, itu kan suci sendiri. Tapi ketika itu berada di masjid, maka apa, diperintahkan untuk bersegera menghilangkannya. Maka najis-najis yang ada di masjid, disegerakan kapan saja. Di situ ada najis untuk disegerakan, dibersihkan. Anak ngompol di masjid, di karpet, untuk segera apa, disingkirkan dari masjid, jangan dibiarkan esok hari membersihkannya. Nabi bersegera. Di sini langsung memerintahkan setelah selesai kencing untuk disiram dengan air. Dan ini cara membersihkan tanah atau bahkan air yang tercampur dengan najis, yaitu dengan apa? Kalau tanah dengan disiram air yang banyak, kemudian kalau itu sama-sama air ember kecampuran najis, entah ada anak kecil di situ, kita mau buang lagi kesulitan air, maka caranya apa? Caranya dicampur dengan air yang lebih banyak, yaitu disiram, diberi air yang lebih banyak sehingga kadar najis tersebut menjadi apa? Hilang, karena banyaknya air yang ditambahkan padanya. Baik.
Nah, ini dalil-dalilnya diingat, dihafal. Berkaitan dengan apa? Izalatun najasah. Dan najis, ikhwan, kapan saja seseorang tahu ada pada dirinya itu najis, kemudian dia salat dalam keadaan dia tahu najis ada padanya, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Baik. Kalau itu najis pada pakaian, kapan saja tahu, ikhwan, di saat dia tahu, nah di dalam salat kok sadar, oh aku tadi, nah kopiahku kena ompol misalnya. Maka kalau dia bisa untuk melepasnya tanpa membatalkan salatnya, maka lepas. Kopiah gampang ya kan, tinggal dilempar udah. Dari sesuatu yang ada najisnya dia jauhkan dari badannya. Tapi kalau pada hal-hal yang lain, serwal misalnya, aku tahu serwal kena ompol tadi, tidak bisa kemudian dia nyopot tanpa membatalkan, maka dia batalkan salatnya kemudian ganti. Ini kalau di pertengahan salat. Kalau itu badan, tentunya tidak bisa, kecuali dia harus membatalkan salatnya. Nah, berkaitan dengan pakaian, dalilnya apa? Kalau ketika ingatnya di pertengahan untuk segera melepas, dalilnya hadis tentang salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sendal yang di sendalnya ada najis, kemudian Jibril memberitahu bahwasanya di sendal beliau ada najisnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melepas sendal beliau. Ini menunjukkan untuk segera dilepas ketika tahu di situ ada najis. Namun apabila tahunya setelah selesai sholat, tahu ada najis setelah selesai sholat, baru sadar, oh ada najis di pakaianku setelah selesai sholat, maka sholatnya sah, tidak dituntut untuk mengulanginya. Dalilnya apa? Dalilnya masih pada hadis sholatnya Nabi dengan sendal tadi yang ada najisnya. Nabi padahal dari awal sudah apa? Pakai sendal yang bernajis. Tapi ketika tahu itu ada najis dengan berita dari malaikat Jibril, maka beliau cukup dengan melepaskannya saja. Berarti yang awal tetap dihukumi sah karena tidak tahu. Ini menunjukkan seandainya tahunya setelah selesai sholat, maka yang awal sampai akhir itu sah. Karena tahunya sudah selesai sholat, tidak dituntut untuk mengulanginya. Ini harus bedakan berkaitan dengan masalah najis. Baik. Adapun masalah hadas ini beda. Kemarin masalah hadas, kalau dia tahu tadi sholatnya belum wudu, atau tadi sudah kentut, dia lupa tidak berwudu langsung sholat, maka kalau tahunya setelah sholat bagaimana? Wajib berwudu kemudian mengulangi sholatnya, tidak sah. Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena hadatnya masih ada. Adapun najis, najis ketika itu menempel pada dirinya dan baru sadar setelah selesai salat, maka salatnya tetap sah. Baik. Tapi kalau sudah tahu sejak awal kok dia tetap membiarkan najis itu ada pada dirinya, maka sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Maka dari sini pula tentang permasalahan seorang ibu-ibu yang sholat menggendong bayinya. Baik, sholat seorang ibu ketika menggendong bayinya yang pakai pampers. Jika sejak awal mau sholat dia sudah cek, pampersnya baru, misalnya pampersnya baru, kemudian semuanya sudah bersih semua, bayinya sudah bersih, tidak ada najis di pampersnya, kemudian dia mulai sholat. Baik. Dan ternyata di pertengahan bayi ini ngompol, tapi tidak diketahui oleh si ibu.
Nah, baik, baru tahu setelah selesai sholat, karena dia sudah memastikan tadi, nah, pampersnya bersih, maka sholatnya sah. Baik. Tapi kalau dia tahu kan pampersnya sudah isi sejak awal, pampersnya ini sudah isi najis sejak awal, kok dia gendong, nah, dalam sholatnya maka sholatnya dah sah. Ya. Walaupun bayi ini dia gendong terus sampai. Nah, seandainya misalnya pas digendong dengar kentut atau bau dari anaknya ini, nah ini kayaknya beol anak ini, kemudian dia letakkan, maka sudah cukup, tinggal diletakkan saja, nggak digendong. Karena apa? Tahu ini ada najis keluar, dia kewajibannya untuk meletakkan anak itu, tidak digendongnya. Itu caranya. Tapi kalau tetap digendong terus sampai akhir, maka apa? Dalam keadaan anak ini di pampersnya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Nah, wallahu ta'ala. Nah, mungkin seseorang bertanya-tanya, bukankah ini najisnya terjaga, tidak mengenai badan kita, tidak mengenai pakaian kita, tapi apa terjaga di pampers? Baik. Permasalahannya yaitu ketika seorang sholat, dia di situ apa? Membawa sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Maka tetap berpengaruh. Seperti kita sholat membawa botol berisi air kencing. Dia mau periksa misalnya, mau periksa air kencingnya, kemudian ditaruh di botol, disakuin. Khawatir hilang, keliru dengan milik tetangga misalnya. Akhirnya dia sampai sholat pun disakuin. Tidak sah sholatnya. Baik. Kenapa? Karena air kencing ini sudah keluar dari sumbernya. Adapun air kencing yang masih berada di kandung kemih kita, di jasad kita, demikian pula kotoran yang masih berada di tubuh kita ini, kita setiap hari kan bawa kotoran, ya? Kemana-mana kamu bawa kotoran enggak? Bawa. Air kencing juga dibawa, tapi belum keluar dari salurannya, maka ini tidak berpengaruh. Yang menjadi masalah kalau sudah keluar dari salurannya, maka harus dibersihkan. Tidak boleh kita bawa ketika sholat. Ini pahami dan bedakan. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.